Sangar, Cristiano Ronaldo menggila di Tanah Suci Mekah. Messi cedera, berkemungkinan absen lawan Bayern Munchen. Messi bantu korban gempa Turki dan Suriah. Segini nominalnya. Ancelotti, Guardiola, Scaloni jadi finalis pelatih terbaik FIFA. Haaland ngotot cabut dari Man City, Madrid siap tampung. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Cristiano Ronaldo belum habis. Malam tadi Ronaldo cetak 4 gol saat Al Nassr menang telak 4 gol tanpa balas atas tuan rumah Al Wehda di Liga Saudi. Dalam laga di Stadion King Abdul Aziz Mekah, 4 gol Ronaldo dicetak di menit ke-21, 40, 51, dan menit ke-61. 4 gol pada laga ini membuat Ronaldo kini mencetak 503 gol di pentas Liga Domestik di 5 negara berbeda sepanjang karir profesionalnya. Presiden Barcelona, Joan Laporta, jadi sasaran cemoohan kakak Lionel Messi, Matias, belum lama ini. Di dalam sesi tanya-jawab di Twitch, Matias mengatakan, pemain terbaik dunia 7 kali tersebut mustahil akan pulang ke Barcelona selama Laporta masih berkuasa. Pada prosesnya, Matias meminta maaf atas komentarnya terkait Barcelona, meski sebagian kalangan menyambut dingin. Laporta memilih tidak ambil pusing dengan komentar Matias Messi. PSG berpotensi kehilangan sang bintang Lionel Messi saat berhadapan dengan Bayern Munchen di atas Liga Champions 14 Februari nanti. La Pulga mengalami cedera hamstring usai membela PSG melawan Marseille di pentas Coupe de France pada Kamis 9 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Menurut laporan L'Equipe, Messi harus beristirahat dan akan absen dalam lanjutan Ligue 1 melawan AS Monaco pada Sabtu 11 Februari. Jika belum pulih sampai seminggu ke depan, Messi bisa absen melawan Bayern. Bintang PSG dan timnas Argentina Lionel Messi turut bersimpati untuk penanggulangan bencana alam yang baru saja menerjang 2 negara, yaitu Turki dan Suriah. Messi menyumbangkan 3,5 juta euro atau sekitar 56,8 miliar rupiah untuk korban gempa bumi tersebut. Menurut laporan media Turki, Tirana Post, Messi meminta yayasannya untuk mengirimkan bantuan ke lokasi gempa yang berpusat di Gaziantep. Dilansir dari BeIN Sport, spekulasi mengenai Liga Super Eropa kembali muncul. Dengan proposal liga baru itu sudah dibahas dan akan melibatkan 60 hingga 80 klub dalam format multidivisi. Namun, tidak ada perincian dalam rencana tentang bagaimana menentukan 60 hingga 80 tim akan dipilih dan bagaimana mereka akan keluar masuk kompetisi. Pengumuman itu datang saat Real Madrid, Barcelona, dan Juventus, 3 klub ESL yang tersisa, melanjutkan perdebatan mereka dengan UEFA. Legenda Spanyol dan Barcelona Marcos Alonso Pena meninggal dunia pada usia 63 tahun, 9 Februari. Dia merupakan ayah dari pemain Barcelona saat ini, Marcos Alonso Mendoza. Berbeda dengan anaknya yang bermain sebagai bek kiri, Pena bermain sebagai winger. Namun keduanya memiliki karir yang cukup mirip, memulai karir di Akademi Real Madrid dan sempat bermain di Barcelona. Marcus Rashford melanjutkan tren positif kala mencetak gol lagi kontra Leeds Rabu kemarin. Pelatih kepala Manchester United Erik ten Hag pun tak sungkan memuji Rashford atas kemampuannya mencetak gol dari semua posisi. Anda lihat statistiknya, dia mencetak gol dari kiri, kanan, tengah, tidak masalah. Dia selalu menjadi pilihan bagus untuk bermain di kanan. Kami bisa memindahkannya sekitar dan memberikan dinamika yang berbeda dalam sebuah game. Gelandang Liverpool yang dipinjam dari Juventus pada bursa transfer musim panas lalu, Arthur Melo, sudah kembali menjalani latihan tim. Pemain asal Brasil itu sebelumnya absen selama 4 bulan karena cedera paha. Dengan kembalinya Melo, ini menjadi kabar yang harus disambut baik untuk klub yang dilanda badai cedera parah belakangan ini. FIFA mengumumkan 3 finalis pelatih terbaik FIFA 2022. Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, dan Lionel Scaloni akan memperebutkan gelar. Mereka bertiga menyisihkan Didier Deschamps dan Walid Regragui yang sebelumnya masuk nominasi 5 besar. Pengumuman pemenang akan dilakukan dalam seremoni di Prancis pada 27 Februari mendatang.
Ketimbang di Real Madrid, penampilan Martin Odegaard jauh lebih baik bersama Arsenal. Musim ini Odegaard mampu mencetak 8 gol serta 6 assist dari 19 pertandingan bersama The Gunners. Menurut pemaparan Odegaard, alasan utama dirinya sulit berkembang di Real Madrid hingga memilih untuk meninggalkan tim tersebut karena tekanan yang luar biasa yang ia rasakan, terutama dari media. Ia bahkan benar-benar ketakutan dikritik negatif ketimbang fokus memperbaiki penampilannya kala itu. Pada akhir pekan ini, Arsenal akan menjamu Brentford di Stadion Emirates Sabtu 11 Februari malam waktu Indonesia Barat. Bukayo Saka dan kawan-kawan memang mesti menang agar mengembalikan jarak 8 poin sekaligus terhindar dari tekanan besar saat menghadapi Man City di laga selanjutnya. Pemain legendaris Arsenal Paul Merson memperingatkan, hasil selain kemenangan akan mengancam laju Arsenal ke tangga juara di akhir musim ini. Ousmane Dembele telah absen sejak mengalami cedera paha saat melawan Girona. Dia diperkirakan akan melewatkan sekitar 6 minggu waktu pertandingan. Javi Miguel di Diario AS telah melaporkan Dembele telah menulis dalam kunjungan Real Madrid ke Camp Nou 19 Maret sebagai tanggal yang ideal untuk kembali beraksi. Barcelona akan menangani masalah Dembele saat ini dengan sangat hati-hati karena riwayat cederanya yang panjang. Lionel Messi akan segera mengakhiri kontraknya dengan PSG dan dia kemungkinan akan menandatangani kontrak baru untuk bertahan di Ligue 1 Prancis. Namun tidak semua orang di Prancis setuju dengan perpanjangan kontrak Messi di PSG. Salah satu yang menentangnya adalah Jerome Roten. Banten pemain Prancis itu mengatakan, melepas Messi akan menjadi cara yang baik untuk berhemat dengan financial fair play segera diberlakukan. Manchester United dan Crystal Palace akhirnya mendapat sanksi dari FA. Sanksi yang berupa denda tersebut dijatuhkan oleh FA setelah kedua tim gagal mengatur para pemainnya untuk mentaati aturan. Baik MU maupun Crystal Palace punya waktu sampai 13 Februari untuk merespon sanksi tersebut. Seperti diketahui terjadi keributan antara pemain pada laga MU versus Palace yang kemudian berujung kartu merah bagi gelandang MU Casemiro. Erling Haaland memiliki kontrak jangka panjang di Manchester City sampai 2027 mendatang. Namun, masa depannya diragukan usai City dihantam masalah serius. Di tengah situasi pelik yang menimpa City, Real Madrid dikabarkan sedang mengintai. El Real dikabarkan ingin merekrut Haaland. Terlebih Haaland dikabarkan sudah meminta kepada agennya Rafaela Pimenta untuk mengeluarkan dia dari City. Dikutip dari AS, Pimenta mengakui ada klausul yang bisa membuat Haaland meninggalkan City jika tidak senang dengan klub itu. Gaung untuk mendesak Stefano Pioli mundur mulai mengemuka. Tekanan untuk mundur kepada Pioli mulai bermunculan menyusul hasil buruk yang diraih Milan. Dalam 7 pertandingan terakhir, tidak ada satupun kemenangan bisa diraih. Setidaknya ada 2 nama yang saat ini ada di dalam radar AC Milan untuk bisa mengisi posisi manajer tersebut. 2 nama yang dimaksud berasal dari Liga Inggris. Mereka adalah Antonio Conte di Tottenham dan Roberto De Zerbi yang saat ini ada di Brighton. Atletico Madrid dikabarkan telah mulai memikirkan musim depan dengan mengincar beberapa pemain untuk memperkuat kedalaman skuad. Salah satunya adalah defender milik Paris Saint-Germain, yakni Presnel Kimpembe. Bek 27 tahun tersebut merupakan produk akademi PSG dan telah bermain bersama tim senior sejak musim 2014-2015 dan secara keseluruhan telah menorehkan 232 penampilan di semua kompetisi dan menyarangkan 4 gol. Kakak Lionel Messi, Matias Messi, memastikan adiknya tak akan kembali ke Barcelona dalam waktu dekat. Saat ini, kontrak La Pulga bersama PSG memang kian menipis, namun Azulgrana bukan opsi yang hendak dipilihnya. Orang-orang di Barcelona tidak mendukungnya. Orang-orang seharusnya keluar untuk melakukan pawai atau semacamnya. Biarkan Laporta pergi dan Messi tetap tinggal. Orang Katalan adalah pengkhianat. Dilansir Football Italia, setelah Roberto Martinez memutuskan untuk mundur usai gagal di Piala Dunia 2022, timnas Belgia kini menunjuk pelatih asal Italia Domenico Tedesco. Tedesco merupakan pelatih yang lahir di Italia, tetapi dia telah menghabiskan nyaris dari seluruh karirnya di Jerman sejak masih muda. Berdasarkan laporan tersebut, Tedesco akan menerima pekerjaan sebagai pelatih timnas Belgia dengan kontrak hingga akhir Euro 2024.
Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman menilai Cody Gakpo terlalu dini hijrah ke Liverpool. Ditambah lagi The Reds sedang dalam performa buruk dan tercecer di posisi 10 Liga Primer. Seperti diketahui, Gakpo bergabung dengan Liverpool pada bursa transfer musim dingin dari PSV Eindhoven. Namun dari 6 penampilan bersama The Reds, striker 23 tahun itu belum juga mencetak gol maupun assist. Keylor Navas gabung ke Nottingham Forest jelang akhir penutupan jendela transfer musim dingin dengan status pinjaman. Keinginan untuk mendapatkan waktu bermain membuatnya memutuskan untuk bergabung dengan klub Premier League itu hingga akhir musim. Pelatih PSG Christophe Galtier mengatakan bahwa pria 36 tahun itu ingin bergabung dengan klub yang akan memberinya waktu bermain dan menambahkan bahwa sang kiper tidak memiliki masalah dengan Gianluigi Donnarumma. Dugaan pelanggaran finansial yang menerpa Manchester City dapat berakibat fatal pada rencana transfer. Salah satu incaran yang bisa saja dilepas adalah Jude Bellingham. Pasalnya, kasus ini akan memakan waktu yang tidak sebentar. City kemungkinan besar akan kesulitan bergerak jika kasus ini belum kelar saat jendela transfer dibuka. Ditambah pula perang harga mendapatkan Bellingham diyakini memerlukan duit yang tidak sedikit. Dortmund menginginkan minimal 150 juta euro terhadap sang pemain. Penjaga gawang AC Milan Mike Maignan dikabarkan belum bisa merumput saat Rossoneri menjamu Tottenham Hotspur pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions tengah pekan depan. Menurut laporan, Maignan belum sepenuhnya pulih dari cedera betis. Maignan tercatat telah absen di 20 laga di semua ajang usai mengalami cedera betis kala memperkuat timnas Prancis di laga kontra Austria di ajang UEFA Nation League. Bakat Kylian Mbappe sejak belia telah terpantau oleh para pemandu bakat beberapa klub top Eropa. Salah satu klub top yang sudah mencium bakat Mbappe sejak belia adalah Arsenal. Menurut pengakuan Gilles Grimandi, mantan pemain Arsenal pada rentan 1997 hingga 2002, yang kemudian menjabat sebagai pemandu bakat klub London Utara tersebut pada 2006 hingga 2019, Mbappe sebenarnya sudah hendak diikat kontrak oleh Arsenal, tetapi niat itu tak pernah tercapai. Grimandi menilai bahwa salah satu faktor kunci kegagalan Arsenal merekrut Mbappe adalah buruknya performa tim di atas lapangan yang membuat Mbappe tidak tertarik bergabung ke klub tersebut. Klub Serie A Juventus buka suara terkait rumor mereka akan berpisah dengan Paul Pogba. Melalui pernyataan sang direktur Francesco Calvo, Juve memastikan bahwa kabar yang beredar itu tidaklah benar. Calvo mengakui bahwa cedera yang dialami Pogba itu sangat disayangkan, namun pihaknya tidak frustasi dengan cedera tersebut. Ia memastikan Bianconeri masih percaya pada Pogba dan menunggu sang gelandang kembali fit untuk memperkuat tim. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!